Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara sekalian, kita pada saat ini kuliah yang kesekian kita membicarakan tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Saudara, sebelum kita bicarakan tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, alangkah baiknya kita bicara masalah sistem pemerintahan dalam arti yang umum dulu. Nah, di dalam slide berikutnya, berikut ini, saudara, kita ketahui ya, bahwa eh, membicarakan tentang sistem pemerintahan, nanti kita akan bicara tentang sistem pemerintahan yang umum dulu, ya, sistem pemerintahan dalam arti umum, di mana sistem pemerintahan ini nanti kita kan bicarakan tentang apa itu sistem pemerintahan, lalu bentuk-bentuk pemerintahan, lalu mendeskripsi berbagai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, serta yang terakhir adalah menganalisis sistem pemerintahan di beberapa negara sebagai contoh, ya. Nah, saudara, sistem pemerintahan itu kita akan bagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah sistem pemerintahan dalam arti yang sangat umum, lalu bentuk-bentuk pemerintahan, lalu sistem pemerintahan, lalu sistem pemerintahan beberapa negara ada contoh-contoh, ya, negara di Anglo-Saxon, Amerika Serikat, ya, ada Inggris, Cina, dan lain-lain itu berbeda sistemnya. Nah, pengertian sistem pemerintahan di berbagai negara. Dalam arti luas adalah suatu badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif yang ada di sebuah negara. Ini menjadi bagian dari konsep Montesquieu, di mana Montesquieu menjelaskan bahwa sistem yang sifatnya demokratis, kekuasaan itu dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam arti sempit, yang kedua, yaitu sistem pemerintahan itu atau pemerintahan itu adalah hanya bidang eksekutif saja. Jadi bukan legislatif, DPR, MPR, DPD bukan, dan bukan pula yudikatif yaitu lembaga-lembaga pengawas. Tapi yang disebut dengan pemerintahan adalah hanya eksekutif saja, yaitu dari presiden, lalu para menteri-menterinya, lalu gubernur, para kepala dinasnya, bupati dan wali kota bersama kepala dinasnya, dan lain-lain. Nah, saudara sekalian, menurut Utrecht, salah satu pemikir dari Belanda yang bicarakan tentang pemerintahan, Utrecht mempunyai pandangan yang berbeda di mana pemerintahan itu, ya, sistem pemerintahan itu tidak sama satu dengan yang lain. Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah. Artinya, ya, itu semua lembaga negara baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu menurut Utrecht. Pemerintahan sebagai gabungan dari badan-badan kenegaraan yang tertinggi, ada raja, di dalam negara kerajaan ada presiden, di dalam sistem pemerintahan yang republik atau yang di Pertuan Agung itu adalah sistem pemerintahan di Malaysia, serta pemerintahan dalam kepala negara saja bersama para kabinetnya. Itu menurut Utrecht. Pemerintahan atau governing. Menurut Koiman, pemerintahan atau governing merupakan suatu proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau individu masyarakat. Di situ eh, meliputi dalamnya adalah proses koordinasi, ya, coordinating, lalu steering, bagaimana mengendalikan pemerintahan, bagaimana influencing, bagaimana mempengaruhinya, dan kemudian bagaimana menyeimbangkan atau balancing. Itu eh,
governing atau pemerintahan itu meliputi satu koordinasi, yang kedua mengendalikan atau pengendalian, yang ketiga adalah mempengaruhi, dan yang keempat adalah menseimbangkan. Itulah yang dinamakan dengan sistem pemerintahan. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang sistem pemerintahan, ada bentuk-bentuk pemerintahan. Di dalam konsep yang disampaikan oleh Plato dan Aristoteles, jadi sekitar 300 sampai 400 tahun sebelum Masehi, Plato dan Aristoteles membagi pemerintahan dalam arti klasik, ya. Menurut Plato, pemerintahan itu dibagi dalam beberapa konsep, yaitu yang disebut dengan aristokrasi, yang kedua ada timokrasi, yang ketiga ada oligarki, dan yang keempat ada demokrasi, serta yang kelima adalah pemerintahan yang berbentuk tirani, saudara. Semuanya mengandung ciri-ciri yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sedangkan Aristoteles sebagai murid dari Plato, dia lebih muda setelah Plato. Aristoteles membagi pemerintahan, ya, bentuk-bentuk pemerintahan yang klasik menjadi beberapa. Yang pertama monarki. Monarki adalah suatu pemerintahan di mana dipimpin oleh satu orang, mono satu arki kekuasaan atau pemerintahan. Jadi monarki adalah suatu pemerintahan yang dipimpin atau penguasanya adalah satu orang. Satu orang itu biasanya raja, raja atau yang di Pertuan Agung atau siapa gitu yang menjadi tokoh sentral dari sebuah pemerintahan. Dan kedua tirani. Tirani adalah suatu pemerintahan yang tiran itu bengis, itu sekelompok orang yang bengis yang sangat kejam. Jadi orang atau sekelompok orang yang sangat kejam, tidak menerima kritik, saran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aristokrasi. Aristokrasi, menurut Aristoteles, adalah suatu pemerintahan di mana pemerintahan ini di, dipegang oleh kaum aristokrat. Aristokrat itu adalah keluarga kerajaan yang jumlahnya terbatas, sedikit tetapi berkuasa. Tapi mereka punya keturunan darah biru. Jadi aristokrat itu darah biru, jumlahnya sedikit, tapi mereka mempengaruhi pemerintahan di sebuah negara. Yang keempat adalah oligarki. Oligarki itu sama, hampir sama dengan aristokrasi. Tapi kalau aristokrasi itu adalah yang memimpin adalah para aristokrat, para keturunan darah biru, keturunan raja. Tapi kalau oligarki ini sedikit, tetapi mereka adalah kaum elit yang ada di sebuah negara itu tidak harus keturunan raja. Mungkin mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan ekonomi yang besar, kekuatan ekonomi, misalnya kaum borjuis. Jumlahnya sedikit, tetapi mereka mampu mempengaruhi sistem pemerintahan yang ada. Itu oligarki. Jadi biasanya memang yang berkuasa itu orang-orang yang berpengaruh itu karena kekuasaan ekonominya, bukan kekuasaan darah birunya. Politea, politea pemerintahan oleh sebagian orang-orang yang elit saja, dan lalu yang terakhir adalah sistem pemerintahan atau bentuk pemerintahan demokrasi, di mana demokrasi ini menjadi pemerintahan yang paling baik karena dia di apa dikuasai oleh orang banyak, dilakukan oleh orang banyak. Demos and kratien. Demos itu banyak orang, orang banyak masyarakat, kratien, kratos itu kekuasaan. Jadi kekuasaan itu oleh orang banyak. Demikian saudara tentang sistem pemerintahan, ya. Lalu kalau bentuk pemerintahannya, lalu ada monarki, itu ada monarki yang absolut, monarki yang konstitusional, ada monarki yang parlementer. Monarki, tetapi dia ada tiga macam jenis.
monarki yang absolut, betul-betul monarki, hanya satu orang, monarki yang konstitusional seperti yang dilakukan di negara-negara modern sekarang, di Eropa itu monarki tapi konstitusional. Lalu ada monarki yang parlementer, itu di negara-negara yang lain ya menggunakan sistem ini. Kalau republik itu adalah republik absolut ada, republik konstitusional dan republik parlementer juga ada. Itu sistem pemerintahan ya dalam arti yang umum ya. Saudara sekalian, eh, menginjak masalah berikutnya yaitu sistem pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan yang tadi secara umum pengertiannya seperti tadi, kita membaginya sistem pemerintahan itu ada yang umum sebenarnya ada dua macam sistem pemerintahan. Yang umum dipakai, yang dipelajari yaitu pertama sistem pemerintahan parlementer, yang kedua adalah sistem pemerintahan presidensil. Ada yang berikutnya tapi tidak terlalu populer, tapi keberadaannya ini ya masih eksis, tetapi tidak terlalu populer, yaitu sistem pemerintahan yang sifatnya referendum, saudara. Nah, di sini sistem pemerintahan parlementer akan kita jelaskan, di mana sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di negara-negara tertentu, di mana parlemen atau eh, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran yang penting di dalam pemerintahan. Saya ulangi, sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu lebih dominan ada pada parlemen atau DPR. Pada sistem pemerintahan parlementer ini, hubungan antara eksekutif, badan-badan eksekutif dan parlemen sangat erat, ya, sangat erat kuat hubungannya. Hal ini karena adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen, di mana para menteri-menteri yang ada di negara itu bertanggung jawabnya kepada parlemen atau pada Dewan Perwakilan Rakyat. Maka setiap kabinet yang dibentuk oleh pemerintah harus memperoleh dukungan dan kepercayaan yang penuh dengan suara yang terbanyak dari parlemen, dari DPR. Nah, ini adalah ciri sebuah pemerintahan di mana DPR itu sangat kuat pengaruhnya untuk mempengaruhi pejabat eksekutif. Jadi para menteri, ya, para menteri atau dewan menteri atau kabinet itu bertanggung jawabnya kepada parlemen, kepada DPR yang ada. Padahal sebenarnya eh, pemerintahan itu kan harusnya kepada perdana menteri atau kepada presiden atau eksekutif, tetapi di sini berbeda, di mana DPR itu mempunyai kewenangan yang lebih besar, bahkan bisa mengganti menteri-menteri yang ada, bisa menjatuhkan perdana menterinya, gitu ya. Jadi kalau DPR itu tidak senang gitu karena sesuatu hal ya. Nah, sistem pemerintahan parlementer ini mempunyai eh, atau beberapa ciri yang melekat di dalamnya, di mana raja atau ratu atau presiden sebagai orang yang eh, mempunyai kekuasaan tertinggi, tapi itu fungsinya hanya sebagai kepala negara. Kepala negara adalah simbol lambang dari sebuah negara. Itu presiden atau ratu atau raja atau di Malaysia itu ada yang namanya yang di Pertuan Agong itu. Mereka raja, ratu atau presiden namanya boleh saja apapun, tetapi dia hanya simbol. Dia tidak mempunyai kekuasaan memerintah langsung. Nah, sedangkan kepala pemerintahan tertinggi itu adalah Perdana Menteri. Jadi, Perdana Menteri, Perdana itu Prime Minister, ya. Perdana Menteri, Prime Minister itu adalah koordinator para menteri. Nah, itulah yang bertanggung di dalam pemerintahan, bertanggung jawab dalam pemerintahan, sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan anggota-anggota parlemen itu dipilih melalui pemilu
Tetapi anggota parlemen ini bisa menjatuhkan, bisa merecall atau bisa impeach eh, Perdana Menteri, saudara. Eksekutif bertanggung jawabnya kepada legislatif. Nah, ini berbeda dengan sistem demokrasi yang misalnya menggunakan sistem pemerintahan presidensi. Eksekutif itu Perdana Menteri dan para menterinya bertanggung jawab kepada legislatif atau DPR, ya. Di dalam sistem dua partai, biasanya pembentuk kabinet sekaligus sebagai Perdana Menteri, yaitu ketua partai politik yang memenangkan pemilu eh, yang dia menguasai seluruh sistem pemerintahan. Jadi partai politik yang menang, lalu menguasai parlemen, lalu dia membentuk Perdana Menteri, gitu ya. Sedangkan pihak yang kalah atau partai yang kalah itu biasanya selalu menjadi partai atau pihak yang beroposisi, berada di luar pemerintahan. Nah, itu adalah sistem yang ada di sistem pemerintahan parlementer yang ada di sebuah negara yang mempunyai sistem politiknya yaitu sistem dua partai. Nah, biasanya ada juga negara yang punya sistem banyak partai, multi partai system, di mana kabinet itu, pemerintah yang ada itu membentuk koalisi supaya mendapatkan dukungan yang penuh dari parlemen. Ya, jadi berkoalisi. Tetapi kalau saya dua partai biasanya tidak mau berkoalisi, menang atau kalah, gitu ya, menang atau kalah. Dia selalu harus ada pilihan kalau menang jadi pemerintah, kalau kalah jadi oposisi, gitu ya. Itu biasanya. Nah, di dalam sistem yang parlementer tapi banyak partai, maka biasanya selalu membuat koalisi supaya pemerintahnya kuat. Nah, itulah sistem parlementer di dalam pemerintahan, ya. Nah, sekarang yang kedua adalah sistem presidensil. Sistem pemerintahan presidensil itu berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Nah, di dalam sistem pemerintahan yang presidensial atau presidensial, maka kedudukan pemimpin-pemimpin eksekutif pemerintah tidak tergantung pada parlemen atau badan perwakilan rakyat atau DPR. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada rakyat. Jadi karena rakyat itu yang memilih lembaga-lembaga eksekutif, maka pemerintah itu tidak perlu bertanggung jawab kepada parlemen atau rakyat, tapi kepada parlemen atau DPR. Tetapi dia dipilih langsung oleh rakyat. Sistem pemerintahan presidensil pada intinya adalah bahwa sistem ini, pemerintahan ini yang berkuasa presiden, bukan parlemen. Lah, di dalam prakteknya biasanya sistem presidensial ini menerapkan teori trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu terjadinya pemisahan kekuasaan atau separation of power. Jadi separation of power ada lembaga eksekutif, maaf, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Itu untuk mengontrol pemerintahannya. Nah, sistem pemerintahan presidensial ini mempunyai beberapa ciri atau karakter. Yang pertama, yang pertama, sistem pemerintahan, ya, sistem pemerintahan presidensial itu pertama mempunyai ciri bahwa penyelenggara negara itu langsung berada di tangan presiden. Presiden pada satu sisi adalah sebagai kepala negara, tetapi di sisi yang lain dia juga kepala pemerintahan. Ini berbeda dengan sistem parlementer tadi, di mana kepala pemerintahan itu terpisah dengan kepala negara. Kalau kepala negara itu adalah presiden, bisa raja, bisa ratu, bisa yang di Pertuan Agung gitu. Sedangkan kepala pemerintahannya namanya Perdana Menteri. Nah, sedangkan di dalam sistem pemerintahan presidensial ini, kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh satu
orang yaitu namanya presiden. Saudara. Yang kedua, kabinet atau kementerian atau dewan-dewan menteri itu yang membuat presiden dan kabinet itu bertanggung jawab hanya kepada presiden, tidak bertanggung jawab kepada DPR. Ini berbeda dengan parlementer, di mana para menteri itu bisa dimintai pertanggungjawaban oleh parlemen atau presiden, maaf, oleh parlemen atau DPR. Tapi di dalam sistem pemerintahan presidensil, maka tidak boleh. Semua menteri-menteri itu tanggung jawabnya hanya kepada presiden, bukan kepada parlemen. Nah, ini perbedaan pokoknya. Yang ketiga, dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden tidaklah bertanggung jawab kepada DPR. Artinya, DPR atau parlemen itu tidak bisa serta-merta misalnya menjatuhkan presiden, menggulingkan atau impeach terhadap presiden tidak boleh karena presiden itu punya kewenangan yang lebih tinggi untuk apa namanya untuk memegang kendali pemerintahan. Presiden juga demikian, dia tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan parlemen. Jadi sebaliknya, parlemen tidak bisa minta pertanggungjawaban kepada presiden, presiden pun tidak bisa membubarkan parlemen atau DPR yang dipilih oleh rakyat. Jadi sama-sama kuat kedudukannya. Yang kelima parlemen, jadi sistem parlemen presidensil, parlemen itu memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. Parlemen atau DPR adalah menjadi lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat. Dan yang keenam, presiden tidak berada di bawah pengawasan parlemen langsung. Jadi DPR itu tidak serta-merta bisa mengawasi dan minta pertanggungjawaban kepada presiden. Inilah kekuatan pemerintahan presidensil di mana sistem ini lebih memberikan kekuasaan dan kepastian ya, saudara, tentang ini. Ada tiga unsur dalam sistem pemerintahan yang bersifat presidensil menurut Rod Hegu. Rod Hegu menengarai ada tiga unsur sistem pemerintahan. Yang pertama, presiden dipilih oleh rakyat. Dia menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Itu ciri atau sistem atau unsur yang pertama di dalam sistem pemerintahan presidensil. Presiden itu dipilih oleh rakyat, menjalankan pemerintahan, lalu mengangkat pejabat-pejabat yang akan membantunya, yaitu para menteri. Ya. Yang kedua, unsur pemerintahan presidensil menurut Rod Egu adalah masa jabatan yang tetap bagi presiden dan Dewan Perwakilan atau Parlemen, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan dengan menggunakan kekuasaan yang sewenang-wenang. Nah, ini memberikan kepastian hukum, saudara, bahwa pemerintahan itu bisa lebih tenang, pemerintahan bisa lebih eh, fokus di dalam mengerjakan pemerintahnya, tidak takut diganggu oleh parlemen, oleh DPR gitu ya. Nah, ini menjadi pemerintahan lebih stabil. Dan yang terakhir, menurut Rod Hegel, bahwa sistem pemerintahan presidensil, unsur yang ketiga adalah tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif. Artinya eksekutif dan legislatif itu ya suatu lembaga yang terpisah, mempunyai kewenangan sendiri-sendiri, kekuasaan sendiri, tidak saling bisa saling menjatuhkan, tapi bisa saling mendukung. Ya. Nah, demikian saudara tentang sistem pemerintahan presidensil ini. Dengan demikian masing-masing itu mempunyai kekuatan ya kekuatan dan kelebihan sendiri-sendiri yang masing-masingnya bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya untuk terjadinya sistem pemerintahan yang lebih stabil. Saya kira demikian, saudara, tentang sistem pemerintahan ini untuk lebih lanjut tentang kekuatan atau dan kelemahan masing-masing sistem pemerintahan.
yang parlementer maupun presidensil kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya karena itu eh, lebih luas lagi ya pengertian kekuatan-kekuatannya seperti apa kita bisa menganalisa sistem pemerintahan yang mana yang lebih baik yang kita pakai. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas itu lebih jauh dan pada saat ini kita akhiri pertemuan kita. Nanti materinya bisa dibaca di My Class yang sudah kita upload materi-materinya dan kita bisa diskusikan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri kuliah kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.